ngingkari sapa wong au angkara utawa ngingkari sapa wong sohbata sayyidina ing dadi sahabate Gusti kita Abu Bakri nyatane Abu Bakar radhiya mugi-mugi ngridhani sapa Allah anu saking Abu Bakar au risalata wahidin utawa jadi utusane wong swiji minar rusuli saking pira-pira rusul minar rusuli saking pira-pira rusul al mujma'i kang disepakati ulama ala risalatihi ngatasé kerasulane wahidin minar rusul. Ini masih membahas tentang sebab-sebab murtad. Ini salah satu hal yang wajib kita jauhi dalam rangka menjaga iman Islam kita. Yang namanya murtad, sebab-sebab murtad ada yang bagian atau macam i'tiqad, intinya mengingkari atau tidak yakin terhadap hal-hal yang berurusan dengan rukun iman, baik iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar. Atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ulama, yang diharamkan oleh ulama secara sepakat, yang disepakati ulama, yang maklum minatin bid'ah. Seperti umpamanya mencuri dianggap halal, kita halal mencuri, nah, orang itu sudah murtad. Karena yang namanya mencuri ini disepakati ulama dan maklum minatin bid'ah, bahwa itu adalah perkara yang haram, kok dihalalkan, berarti dia itu murtad. Atau kebalikannya, sesuatu yang haram dihalalkan, ini kebalikannya, menghalalkan perkara yang haram, ini kebalikannya apa? Berarti mengharamkan sesuatu yang halal, yang disepakati ulama yang maklum minatin bid'ah. Seperti apa? Jual beli, menikah, ya. Atau apapun itu yang jelas-jelas halal dan disepakati ulama yang maklum minatin kok diharamkan, ini berarti dia itu juga sudah murtad. Ini contoh-contoh. Atau mengingkari, menafikan sesuatu yang wajib menjadi haram yang disepakati ulama, ya. Atau menafikan bahwa itu hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib, kok dia meyakini bahwa itu tidak wajib, berarti murtad. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, dia mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Atau haji atau zakat itu juga sama, karena ini perkara yang disepakati ulama dan maklum minatin bid'ah. Atau kebalikannya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, yang disepakati ulama bahwa itu tidak wajib, seperti sholat duha tapi dia mewajibkan, hukumnya ini wajib padahal sholat duha ini tidak wajib, dan yang lain. Atau berencana menjadi orang kafir walaupun masih nanti seketika itu dia sudah kafir. Kita teruskan. Atau mengingkari sahabat jadi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita tahu yang namanya sahabat itu adalah orang Islam, ya, yang mengimani Nabi Muhammad SAW dan bertemu atau dilihat oleh
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma sebentar. Orangnya iman, ya. Terus dilihat oleh Nabi atau bertemu dengan Nabi, beliau itu langsung menjadi sahabat. Itu yang namanya sahabat. Nih, orangnya beriman. Tapi kalau ada orang yang tidak beriman seperti Abu Lahab, walaupun bertemu dengan Nabi Muhammad ya bukan sahabat, ya kan? Abu Jahal, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, mengalami hidup dengan Nabi Muhammad, tapi karena tidak iman ya bukan sebagai sahabat. Atau ada orang yang beriman tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad atau dilihat oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat itu yang namanya Uwais Al-Qarani. Riwayatnya beliau orang Yaman, beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun beliau dengan ibunya membopong ibunya dari Yaman menuju Mekah haji di situ terus datang ke Madinah, tapi ternyata Nabi Muhammad tidak ada di Madinah, tidak bertemu. Makanya yang namanya Uwais Al-Qarani menurut sepakat ulama beliau bukan sahabat, ya kan? Karena walaupun beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara syaratnya sahabat orang yang beriman dan bertemu atau dilihat oleh Nabi Muhammad. Makanya ada sahabat namanya Ibnu Maktum, kalau nggak salah ya. Ya beliau ini buta, kan? Tentu kalau orang buta ya tentu tidak bisa melihat. Tapi karena bertemu atau dilihat oleh Nabi Muhammad, ya orang itu jadi sahabat. Ya. Jadi umpamanya pun ada orangnya itu masih kecil, ya, karena anaknya orang Islam tentu menjadi orang Islam, ya kan? Ada sahabat membawa anaknya datang bertemu dengan Nabi Muhammad, ya seketika itu juga anak yang masih kecil itu menjadi sahabat. Dalam beberapa riwayat ini jumlah sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu sama persis dengan jumlahnya Nabi dan Rasul, berjumlah 124.000 sahabat. Tapi ada kekhususan bagi Sayyidina Abu Bakar, ya. Kekhususan dari Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang mengingkari bahwa beliau itu bukan sahabatnya Nabi Muhammad, orang itu sudah kafir. Makanya ingat, hati-hati, ya, hati-hati. Saya tidak bisa menyatakan bahwa golongan Syiah ini orang kafir, saya tidak berani. Tapi dalam beberapa kasus seperti ini bisa dianggap kafir, karena paham dari Syiah, ini memusuhi atau menghina dari 4 sahabat besar selain Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Abu Bakar, Utsman dan Umar. Ini dihujat oleh golongan kaum Syiah. Kayak saya tidak tahu bahwa mereka itu meyakini kesahabatan Abu Bakar atau enggak, tapi barang siapa yang mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabatnya Nabi Muhammad adalah kafir. Ya. Ini kenapa kok ada kekhususan kepada Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar ini dalam Al-Quran walaupun tidak disebutkan namanya, tapi tertuju terhadap Sayyidina Abu Bakar. Ini ada dalam riwayat ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah, ya kan? Ini kan masuk ke Gua Sur, ya kan? Ini dalam ayat apa saya nggak ingat, ini kalimat sahibihi. Jadi sahibul ghar,
temannya Nabi ketika masuk gua, ya yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya walaupun namanya tidak termaktub, ya, termaktub tidak tertulis jelas di dalam Al-Quran, tapi yang dimaksud dalam Al-Quran itu jelas-jelas adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka barang siapa yang mengingkari kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar itu disebut kafir, murtad, menjadi orang murtad. Makanya kita beruntung menjadi kaum ahli sunnah wal jamaah. Ya, beruntung karena ahli sunnah wal jamaah itu moderat, di tengah-tengah antara kaum Syiah yang membenci sahabat selain Sayyidina Ali. Nah, tapi begitu juga dengan kaum yang lain, ada yang membenci Ahlul Bait. Kita tengah-tengah, cinta keduanya, cinta kepada sahabat dan cinta kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak boleh memusuhi bahkan mengingkari kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Ini dalam kitab Syarahnya Sulamut Taufik itu ada khilaf. Kalau tiga sahabat yang lain bagaimana, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Ini ada khilaf di ulama, ada yang mengatakan yang keempat-empat itu juga termasuk barang siapa yang mengingkari kesahabatan mereka itu termasuk kafir. Ada yang mengatakan tidak, karena yang khusus kepada Sayyidina Abu Bakar ini jelas-jelas terpahami di dalam Al-Quran, ya kan? Beda dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar. Tapi ya intinya empat sahabat ini kan sahabat penggede-penggede sahabat, terutama yang sahabat empat ini, ya kita tidak boleh mengingkari, karena hampir maklum minaddin bidorurah mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Sayyidina Abu Bakar. Karena jumlahnya sahabat itu banyak sekali, 124.000, ya. Wong kita saja tidak ingat 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, kan gak hafal. Kan ada 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Ini kan gak hafal. Selain 4 ini kan kita hampir tidak tahu. Ada Zubair bin Awam dan yang lain gak hafal, kan? Saya juga gak hafal. Tapi kalau 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ini hampir maklum nanti bidorurah, terkhusus tadi Sayyidina Abu Bakar. Nah ini perlu dipahami juga, ya. Ada keistimewaan dari 4 sahabat ini. Ternyata nama depan mereka ini diawali oleh huruf ain. Dilalah Allah mendesain 4 sahabat itu dimulai dari huruf ain. Utsman, Ali, Umar kan ain. Kalau Abu Bakar kan Hamzah. Iya, Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Jadi Abu Bakar itu julukan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah. Jadi Ain Abdullah kan Ain Abdullah nama aslinya, tapi karena beliau punya putri yang bernama Siti Aisyah yang diperisti oleh Nabi Muhammad dalam keadaan bikr, perawan, ya, makanya disebut dengan Abu Bakar. Selain Siti Aisyah kan dalam keadaan janda, Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Hafsah, ya, dan yang lain, ya, Zainab. Ini mereka ini dalam keadaan
janda istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Siti Aisyah. Makanya disebut dengan Abu Bakar. Abu itu bapaknya istri Nabi yang masih perawan ketika diperistri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Jadi 4 sahabat ini diawali oleh huruf Ain. Jelas ya. Jadi kita beruntung menjadi paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mencintai sahabatnya Nabi Muhammad dan juga mencintai Ahlul Bait. Barang siapa yang mengingkari kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar itu menjadi orang kafir. Terus mengingkari kerasulan, salah satu kerasulan dari rasul-rasul yang disepakati oleh ulama yang maklum minadin bidawur. Ini kan rasul itu kan jumlahnya banyak ya, ada yang mana 313 atau 315 ya, antara 313, 14 atau 15. Tapi jumlahnya Nabi Rasul itu jumlahnya 124 ribu. 124 ribu. Dari 124 ribu Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul ya, yang menjadi Rasul. Ini 315. Ada yang mana 313. Nah, ini jumlah itu. Tapi yang disepakati oleh ulama itu jumlahnya 25. Ya, makanya kita dulu dikenalkan dengan 25 Rasul ya. 25 Rasul. Kenapa yang 25 Rasul itu yang disepakati ulama? Padahal jumlahnya 313 Rasul. Nabinya berjumlah 124 ribu ya. Orang yang tabligh, Nabi yang tabligh menyampaikan kepada umatnya kan disebut Rasul. Ini jumlahnya antara 313, 14 atau 15. Sama persis dengan sahabat yang ikut perang Badar. Makanya jumlah-jumlah itu persis. Dari 25 Rasul itu yang disepakati oleh ulama maklum minatin bararurah, barang siapa yang mengingkari kerasulan mereka yang 25 itu ya, ini mereka disebut kafir atau murtad. Kenapa kok cuma 25? Padahal jumlahnya 313 atau 315, karena nama-nama yang 25 itu tertulis di dalam Al-Quran. Jadi panjenengan cari nama-nama Nabi ada pasti di dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Soleh itu ada di dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang namanya disebut di dalam Al-Quran tapi khilaf antara ulama. Ada seperti tokoh di dalam Al-Quran yang disebut dengan Luqman. Nah, makanya ada surat Luqman. Ini Luqman itu seorang nabi, apa rasul, apa seorang ulama pengikut dari Nabi Musa. Karena riwayatnya ini kan termasuk dari kaumnya Nabi Musa, Luqman kan. Luqmanul Hakim itu beliau itu seorang nabi, apa rasul, apa ulama kan? Ini khilaf ulama. Maka barang siapa yang mengingkari kerasulan Luqmanul Hakim juga tidak kafir, karena memang tidak disepakati ulama sebagai rasul walaupun namanya tercantum di dalam Al-Quran.
Atau juga seperti Dzulqarnain. Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi kan? Kan ada Al-Kahfi itu, surat Al-Kahfi akhir-akhir itu kan. Ini kan anak sejarah Dzulqarnain. Itu beliau ini termasuk Rasul. Barang siapa yang mengingkari kerasulan Dzulqarnain juga tidak kafir, karena memang tidak disepakati oleh ulama. Atau seperti Uzair juga tercantum di dalam Quran. Uzair ibnullah, seperti perkataannya orang Yahudi, Uzair ibnullah, di dalam Al-Quran kan ada. Tapi walaupun namanya tercantum di dalam Al-Quran, tapi para ulama tidak menyepakati beliau itu seorang Rasul. Makanya barang siapa yang mengingkari kerasulan dari yang namanya tadi itu Luqmanul Hakim, Dzulqarnain, dan juga Uzair, itu tidak kafir. Begitu juga dengan Nabi Khidir. Makanya para ulama juga tidak sepakat beliau itu seorang Rasul, apa seorang Nabi, atau seorang ulama. Ya kan? Tokoh yang disebut dengan Qadir, Baliam Dimalkan, itu beliau itu siapa? Tidak disepakati ulama bahwa beliau itu seorang Rasul. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan Nabi, tapi yang lebih masyhur adalah beliau itu Nabi. Nah, Nabi Khidir alaihissalam. Dari yang 25 itu, makanya ketika kita dikenalkan pada rukun iman yang keempat, itu kan iman kepada Nabi dan Rasul ya, rukun iman ini. Ini kan kita dikenalkan dengan nabi-nabi yang 25. Padahal Nabi dan Rasul itu jumlahnya tidak 25, 124 ribu. Tapi yang dijadikan oleh Allah sebagai Rasul antara 313-an. Dan yang wajib kita ketahui, tidak boleh kita mengingkarinya, adalah jumlahnya 25. Nabi Adam, Nuh, Soleh, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perlu kita pahami bahwa barang siapa yang mengingkari mereka yang jumlah 25 Rasul itu seorang kafir. Au jahada utawa anas utawa mingkari sapa wong harfa ing huruf suci mujma'an kang den sepakati ulama alai ngatasi harfan minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Au zada utawa nambahi sapa wong harfan ing huruf suci fi ing dalam Al-Qur'an mujma'an kang den sepakati ulama ala nafjihi ing atase nafi akan harfan mu'taqidan ale nekodaken anau ing satune harfan minggu saking Al-Qur'an. Atau kita mengingkari salah satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, tapi yang disepakati ulama. Nah, ini bukan Al-Qur'an ini. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada itu di dalam Al-Qur'an. Orang itu sudah kafir. Nah, walaupun satu huruf. Di dalam kitab ini, contoh dalam kitab syarahnya dijelaskan seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ini kan hilang para ulama. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, bagian dari Al-Qur'an, ya kan? Makanya kita diawali Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Sab'un minal masani, semua sepakat 7 ayat. Tapi dimulai dari ayat apa? Kalau kita mazhab Syafi'i, mulai ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi kalau mazhab lain itu tidak dimulai dari bismillah, tapi dari alhamdulillahirabbil alamin. Makanya bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Ini orang yang mengingkarinya ini tidak kafir. Tidak kafir. Makanya umpamanya ada orang ya salat ya, mengikuti mazhab lain langsung mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, tidak mulai bismillah, ya sah salatnya. Menurut mazhab lain, nah, bukan kita mazhab Syafi'i. Mulai ketika sholat kan harus diawali Fatihah, ini sepakat harus ada Fatihah di dalam sholat. Tapi dimulai dari ayat apanya itu ya tidak sepakat. Jadi umpamanya ada orang di luar kita membaca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, ya tidak dikafirkan karena memang bismillahirrahmanirrahim itu tidak disepakati ulama bagian dari surat Fatihah. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml. Ini suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ya kan? Ini kan ada diawali dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cari saja dalam surat An-Naml, itu suratnya Nabi. Ini riwayatnya Nabi Sulaiman ini mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis atau Ratu Balqis yang disampaikan oleh burung hudhud. Ini kan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Itu sih jelas disepakati ulama itu bagian dari Al-Qur'an. Tapi kalau bismillah di awal-awal surat, walaupun di awal-awal surat Fatihah ya, kecuali surat At-Taubah ya, ini tidak disepakati oleh ulama. Ada yang mengatakan itu si awal permulaan surat pasti ada awali oleh bismillah kecuali surat At-Taubah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml di tengah-tengah surat itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh ulama. Terus au kadzaba utawa ngoroaken sapa wong rasulan ing rasul suci. Dan termasuk dari menyebabkan murtad adalah mengingkari atau mendustakan atau tidak percaya terhadap rasul. Maksudnya tidak percaya dengan rasul bukan kalau tidak meyakini dia itu rasul kan jelas bukan Islam kan ya. Tapi tidak percaya terhadap perkataan atau perbuatan atau kabar dari seorang rasul. Contoh umpamanya Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Umpamanya ya mujma